Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap satu kepala daerah dalam operasi tangkap tangan semalam. Dan untuk informasi terbaru, kita tersambung dengan produser lapangan CNN Indonesia Tika Bremal. Selamat pagi menjelang siang Tika, bisa dikonfirmasi terkait operasi tangkap tangan Bupati Nganjuk atas dugaan kasus apa operasi tangkap tangan semalam? Ya, Amelia dan juga Sarah, memang benar bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi ini telah menangkap Bupati Nganjuk yaitu Novi Rahman Hidayat bersama dengan 4 kepala desa lainnya yang terjaring dalam operasi tangkap tangan oleh KPK yang dilakukan pada hari Minggu kemarin hingga Senin dini hari tadi. Adapun kasus yang menjerat atau yang mengakibatkan penangkapan ini terjadi yaitu adalah terkait dengan kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Menurut informasi yang kami dapatkan ini sejauh ini ada barang bukti yang diamankan juga di dalam operasi tangkap tangan tersebut yaitu uang senilai 700 juta rupiah. Dan hingga kini Amel dan juga Sarah, kami di KPK pun masih menunggu kedatangan dari Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat bersama dengan 4 kepala desa lainnya yang memang telah ditangkap oleh KPK karena hingga saat ini pun kami mendapatkan informasi bahwa rombongan tersebut masih dalam perjalanan dari Kabupaten Nganjuk menuju ke Jakarta, tepatnya menuju ke gedung KPK seperti itu. Memang belum ada keterangan resmi sejauh ini dari pihak KPK terkait dengan operasi tangkap tangan kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk. Namun melalui pesan singkat tadi yang kami dapatkan dari pelaksana tugas juru bicara KPK yaitu Ali Fikri ini membenarkan bahwa OTT terhadap Bupati Nganjuk ini telah dilakukan, di mana pada hari Minggu kemarin ini KPK bekerja sama dengan Bareskrim Polri untuk melakukan penangkapan. Lalu setelah mengamankan Bupati dan juga beberapa kepala desa di Kabupaten Nganjuk, ini KPK juga melakukan penggeledahan dan menyegel kantor di lingkungan Pemkab Nganjuk. Di sini menurut informasi ada 3 ruangan yang masih dalam kondisi disegel. Salah satunya adalah ruangan dari sub bidang mutasi pemerintah Kabupaten Nganjuk. Dan memang hingga kini kami masih menunggu keterangan lanjutan dari pihak KPK terkait dengan peran dari masing-masing pihak yang terjaring dalam operasi tangkap tangan ini dan juga adanya dugaan keterlibatan pihak lain serta kerugian negara yang timbul akibat dari kasus dugaan suap beli jabatan ini. Seperti yang kita ketahui, Amel dan juga Sarah, bahwa KPK ini memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk melakukan pemeriksaan dan juga untuk menentukan status tersangka dari pihak-pihak yang ditangkap. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk penetapan tersangka ini memerlukan 2 barang bukti yang cukup dan juga menggali keterangan dari pihak-pihak yang diamankan dan juga dari pihak saksi. Kami akan menunggu keterangan dari pihak KPK pada hari ini terkait OTT ini karena kasus ini cukup menarik, Sarah dan juga Amelia. Seperti yang kita ketahui, penangkapan Bupati Nganjuk ini bukan yang pertama kalinya dilakukan oleh KPK. Seperti yang kita ketahui bahwa operasi tangkap tangan di Kabupaten Nganjuk ini pernah dilakukan juga oleh KPK, di mana pada tahun 2017 KPK ini menangkap Bupati periode 2013 hingga 2018 yaitu Taufikur Rahman dengan kasus yang memang mirip yaitu kasus suap jual beli jabatan, namun untuk di lingkungan atau suap beli jabatan kepala sekolah di Kabupaten Nganjuk dari sekolah dasar hingga di tingkat SMA. Seperti itu, Sarah dan juga Amel. Baik, berarti ini bukan pertama kalinya ya kasus Bupati Nganjuk itu ditangkap tangan oleh KPK. Lalu Tika, ini Anda mendapatkan informasi tidak jam berapa para terduga ini sampai di gedung KPK dan juga kapan ini KPK akan memberikan pernyataannya kepada publik? Ya, kalau kita melihat bahwa atau mendapatkan informasi dari melalui pesan singkat ini memang belum dijabarkan secara pasti bahwa kapan atau tepatnya jam berapa Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat bersama 4 kepala desa ini akan tiba di gedung KPK. Namun informasi yang beredar di sini di kalangan media bahwa rombongan
tim KPK yang membawa Bupati Nganjuk bersama dengan 4 kepala desa ini telah berada dalam perjalanan, dan kalau misalnya mereka menggunakan angkutan udara seperti itu dengan penerbangan sekitar pukul 8 pagi ini dari Surabaya, ini artinya siang hari ini seharusnya rombongan ini sudah sampai di gedung KPK. Namun pada siang hari pada pukul 11 lebih ini kami di KPK belum melihat kedatangan dari rombongan, dan kami akan terus menunggu. Begitu juga dengan keterangan dari pihak KPK. Biasanya di dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK ini, KPK nantinya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu 1 kali 24 jam yang telah disampaikan tadi, barulah KPK akan menggelar konferensi pers mengenai apa saja data atau informasi yang didapatkan KPK dalam operasi tangkap tangan ini. Amel dan juga Sarah. Baik, kami akan terus pantau operasi tangkap tangan Bupati Nganjuk ini ya dari studio. Terima kasih Tika atas laporannya. Selamat bertugas kembali.